Sekarang suamimu sudah tiada. Sebaiknya kamu menangis, berkemas, dan jangan kembali lagi. Kata menantu perempuanku dengan dingin di meja makan. Putraku hanya tersenyum dan mengangguk. Ya, Bu, jawabnya lirih. Lagi pula, rumah ini bukan milik ibu lagi. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Keesokan harinya, saya pergi ke bank. Sebelum saya ceritakan apa yang terjadi selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe, lalu tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Nama saya Kinara. Saya berusia 62 tahun. Dulu semua orang menyebut saya wanita beruntung karena saya istri Darmawan Gunarta, seorang pengusaha kaya dan ternama. Namun, orang-orang tidak tahu yang sebenarnya di rumah besar dan indah ini, tempat saya tinggal selama 35 tahun, saya bukan sekadar istri. Sayalah yang membantu membangun semuanya. Saya bekerja di samping Darmawan sejak kami makan makanan murah bersama di sebuah warung kecil di pinggir kota. Malam ini, meja makan yang dulu dipenuhi tawa terasa seperti pengadilan tempat aku diadili. Aku duduk sendirian di ujung meja. Sejak Darmawan meninggal 3 minggu lalu, saya selalu membiarkan kursinya kosong di samping saya. Tak seorang pun berani duduk di sana, kecuali satu orang, menantu perempuan saya, Kirana. Ibu, katanya manis. Terlalu manis. Aku kenal senyum seperti itu. Senyum seseorang yang akan menyakitimu perlahan. Sekarang suamimu sudah meninggal, katanya sambil memotong dagingnya dengan pisau. Menangislah, berkemaslah, dan jangan pernah kembali. Pisau itu mengiris daging, dan tatapan kami bertemu. Tatapannya dingin dan penuh rencana. Aku menatap Baskara, putra sulungku. Ia tersenyum kecil dan mengangguk. Lagi pula, rumah ini bukan milikmu, Bu. Ayah sudah lama mengganti nama rumah ini dengan namaku. Aku diam saja. Tanganku menggenggam sendok erat-erat agar tidak goyang. Aku hampir tak bisa bernapas. Dadaku terasa berat, seperti ada batu besar yang menimpanya. Semakin cepat kamu pergi, semakin baik untuk kita semua, tambah Kirana. Rumah ini butuh tampilan baru. Kita akan mengecat ulang dindingnya. Dindingnya sudah terlalu tua. Suara garpu dan gelas lebih keras daripada kata-kata mereka. Aku menatap wajah putraku, darahku sendiri. Aku teringat malam-malam aku terjaga ketika ia demam. Bagaimana aku menggenggam tangan kecilnya ketika ia menangis karena mimpi buruk. Sekarang ia bahkan tak berkedip saat mendorongku pergi dari hidupnya. Aku berdiri perlahan. Tak ada yang menghentikanku. Aku pergi ke kamar dan mengemasi pakaianku, beberapa kertas, dan foto lama Darmawan yang memelukku dari belakang. Malam itu, aku meninggalkan rumah yang kubangun, tanpa air mata, tanpa ucapan selamat tinggal. Hanya satu kalimat yang terngiang di kepalaku, menangislah, berkemas, dan jangan pernah kembali. Tapi mereka lupa satu hal, aku tidak mati bersama Darmawan. Aku masih hidup, dan aku belum tamat. Keesokan paginya, aku bercermin di kamar kosku yang kecil. Mataku bengkak, tapi bukan karena menangis. Aku sama sekali tidak menangis. Aku hanya duduk semalaman di lantai, memeluk koper, menatap dinding kosong. Aku tahu kalau aku menangis, aku akan kalah. Dari dalam koper, aku mengeluarkan sebuah map coklat. Di atasnya tertulis, dengan tulisan tangan suamiku, untuk Kinara, kalau aku pergi duluan. Tanganku gemetar saat membukanya. Aku teringat hari ketika ia memberikannya kepadaku. Ia sudah lemah saat itu. Kanker paru-parunya perlahan menggerogoti kekuatannya. Namun, tatapannya masih tajam dan penuh cinta. Kinara, katanya lembut, kita perlu bicara tentang warisan. Aku menggeleng. Tidak sekarang, kataku. Tapi dia tersenyum sedih. Sudah waktunya. Aku akan memindahkan semua saham perusahaan utama kita, tanah, rumah, dan rekening, atas namamu. Kau membangun ini bersamaku. Setelah aku tiada, kau harus mandiri. Air mata mengalir di pipiku hari itu. Bukan karena takut, tetapi karena merasa dipercaya. Kalau butuh bantuan, hubungi Galih, tambahnya. Anak bungsu kami. Dia pendiam, tapi baik dan jujur. Aku mengangguk. Itu setahun yang lalu. Dan sekarang, aku mengerti segalanya. Saya mengambil ponsel dan menghubungi notaris keluarga kami, Pak Space. Beliau sudah tua, tetapi masih cerdas dan loyal. Saya bilang, saya ingin mulai.
Hari itu adalah langkah pertama untuk mengambil kembali semua yang mereka pikir telah mereka curi dariku. Tapi aku tidak akan bertindak dalam keadaan marah atau membuat keributan. Aku akan bergerak dengan hati-hati, seperti penari yang terbakar. Selangkah demi selangkah. Karena sebelum menjadi istri pengusaha, aku adalah perempuan kuat yang mampu berdiri sendiri. Dan kini, aku berdiri lagi, dengan bayangan Darmawan di sampingku dan kekuatan yang mereka lupakan. Pagi itu, matahari terasa istimewa di wajahku. Bukan sekadar hangat, rasanya seperti bisikan dari surga yang berkata, waktunya telah tiba. Aku mengenakan blus putih dan rok panjang abu-abu. Aku tampak tenang dan tak berbahaya, seperti janda tua yang pendiam. Tapi mereka lupa, aku tak pernah lemah. Perhentian pertama saya adalah bank. Petugasnya tersenyum sopan, tetapi ketika melihat nama saya, raut wajahnya berubah. Bu Kinara Gunarta, katanya. Silakan tunggu di ruang direktur. Saya duduk di ruang tunggu. Saya teringat bagaimana Darmawan dan saya merencanakan keuangan kami di sini. Kami bahkan menyembunyikan beberapa rekening di bawah sidik jari saya dan kode rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Direktur keluar dan menyapa saya dengan ramah. Saya turut berduka cita. Bu, Pak Darmawan adalah orang yang hebat. Saya ingin memindahkan semua uang dari rekening pribadi saya, kataku dengan tenang. Dia mengerjap kaget. Jumlahnya cukup besar, Bu. Sebagian dalam bentuk mata uang asing dan saham perusahaan. Tarik semuanya, kataku. Pindahkan semuanya ke Yayasan Surya Kinara. Dia tampak terkejut. Yayasan? Ya, aku tersenyum. Untuk perempuan yang dikhianati, aku akan mulai dari diriku sendiri. Perhentian kedua saya adalah kantor hukum Pak Angkasa, pengacara keluarga kami. Rambutnya sudah tipis, tetapi tatapannya masih tajam. Ia tidak banyak bertanya, hanya membuka berkas-berkas yang telah disiapkan Darmawan. Nyonya Kinara, katanya, Anda sekarang pemilik utama PT Gunarta Sentra Investama dan perusahaan-perusahaan kecilnya. Anda memegang saham terbanyak. Baskara hanya memiliki sedikit saham. Kirana tidak memiliki saham sama sekali. Saya tersenyum. Bagus. Kirimkan undangan rapat dewan bulan depan. Kita akan membuat beberapa perubahan. Pak Angkasa menatapku. Orang-orang pasti kaget. Bu, aku tidak ingin mengejutkan mereka, kataku lembut. Aku ingin mereka merasa ditampar oleh tangan yang mereka pikir tak berdaya. Kemudian, saat saya menyeruput teh di balkon kecil saya, telepon saya berdering itu anak bungsuku, Galih. Bu, katanya lembut, aku tahu apa yang mereka lakukan. Maaf aku diam saja. Tapi aku di sini sekarang. Kapan kita mulai? Aku menatap langit merah. Kita sudah melakukannya, kataku. Mereka hanya belum menyadarinya. Hari rapat dewan pun tiba. Baskara duduk di kursi besar, mengenakan setelan hitam rapi. Kirana duduk di sampingnya, menatap ponselnya. Tepat pukul 9, aku memasuki ruangan. Aku mengenakan blazer abu-abu dan syal merah marun. Rambutku diikat rapi. Semua orang menatapku. Baskara berdiri. Bu, apa? Saya di sini bukan sebagai ibumu, kataku. Saya di sini sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Mari kita mulai rapatnya. Pengacara itu membaca dokumen tersebut. Nyonya Kinara Wulan Gunarta memegang 62% saham perusahaan. Beliau memegang kendali penuh atas posisi-posisi eksekutif, termasuk CEO. Kirana melompat. Itu tidak adil. Kita tidak mengadakan pertemuan tentang ini. Baskara hanya memiliki 13%, lanjut pengacara itu. Dia tidak bisa membuat keputusan besar tanpa persetujuannya. Wajah Baskara memucat. Ia melihat sekeliling, tetapi tak seorang pun menatap matanya. Mulai hari ini, kataku dengan tenang, Baskara dicopot dari jabatannya sebagai direktur utama. Aku akan mendatangkan ahli dari luar untuk memeriksa keuangan perusahaan. Apa? Teriak Kirana. Kita sudah bekerja keras. Baskara hampir tidak tidur. Ya, kataku pelan. Dan selama beberapa jam dia terjaga, dia menggunakannya untuk mencuri uang dari rekening perusahaan. Miliaran dolar raib. Ruangan itu hening. Bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar.
Baskara berbisik. Bu, kenapa? Karena kau lupa, kataku. Uang ini bukan hasil kerjamu atau Kirana. Uang ini dibangun oleh ayahmu dan aku. Aku berdiri. Rapatnya sudah selesai. Malam itu, berita itu menyebar ke seluruh kota. Istri pendiri kembali memimpin grup Gunarta. Demikian judul beritanya. Baskara Gunarta removed from power. Ratu Kinara Wulan mengambil kembali tahtanya. Aku duduk di apartemenku yang kecil, menatap layar. Aku tersenyum lembut. Kinara tak pernah berniat menyebarkan berita itu, tetapi begitu tersebar, rasanya seperti gelombang kecil yang berubah menjadi badai raksasa. Orang-orang mulai bertanya. Para investor menginginkan jawaban. Para mitra bisnis mulai menyelidiki kembali kontrak-kontrak tersebut. Nama Baskara semakin tercoreng, bukan hanya sebagai putranya, tetapi juga sebagai seorang pengusaha. Dan itu baru permulaan. Kinara belum menyentuh rumah itu. Ia belum mengambil barang-barang pribadi mereka. Namun ia tahu waktunya akan tiba. Untuk saat ini, ia ingin dunia tahu bahwa Kinara Wulan belum tamat. Satu persatu, tembok rapuh yang mereka bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan akan runtuh. Dan ia akan menjadi orang yang mewujudkannya. 3 hari setelah Baskara dipecat dari pekerjaannya, Kinara berdiri di sebidang tanah kosong di pinggir kota. Tanah itu dulunya merupakan rumah kecil yang mereka sewa ketika suaminya, Darmawan, merintis usaha kecil-kecilan dari sebuah garasi. Kini, tanah itu telah dibeli kembali oleh yayasan yang didirikan Kinara. Di belakangnya ada tanda besar yang mengatakan, Surya Kinara Foundation. Di sini, ia akan membangun sesuatu yang tak akan pernah bisa direnggut siapapun darinya. Sebuah warisan sejati. Tempat itu akan menjadi pusat pelatihan bagi para janda, perempuan korban kekerasan, dan ibu rumah tangga yang telah dikhianati oleh keluarga mereka atau oleh kehidupan itu sendiri. Tempat itu akan menjadi tempat untuk belajar, hidup, dan memulihkan diri. Sebuah rumah yang penuh dengan perlindungan dan kebaikan. Di sampingnya berdiri putranya, Galih, memegang peta tanah. Rambutnya agak berantakan, tetapi matanya cerah. Kita bisa mulai bagian pertama bulan depan, katanya. Aula utama dan 12 kamar asrama kecil. Kau yakin mau fokus ke ini dulu? Bukan rumahnya? Kinara menatap langit. Rumah ini bisa menunggu, katanya lembut. Biarkan mereka merasakan kekosongan yang hanya bisa diisi oleh rasa bersalah. Galih mengangguk. Ia mengerti. Ia tahu ibunya belum selesai membalas dendam. Tetapi ia juga tahu ini tentang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Kinara percaya, kekuatan sejati tidak datang dari teriakan. Kekuatan sejati datang dari ketenangan. Hari itu juga, Kinara menerima email. Rekening perusahaan atas nama Kirana telah dibekukan. Ia telah menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah, dan kini audit telah menemukan semuanya. Beberapa jam kemudian, ponsel Kinara berdering. Nomor di layar menunjukkan nomor rumah lamanya. Ia menatapnya lama sebelum menjawab. Nyonya, suara Baskara terdengar pelan di ujung sana. Kinara tidak mengatakan apapun. Kami tahu Anda berhak melakukan ini, katanya. Tapi Kirana tidak tahu bahwa semua aset kami bisa dibekukan. Tolong jangan libatkan anak-anak kami, cucu-cucu Anda. Kinara terdiam sejenak, lalu berkata, mereka tidak bersalah, tapi mereka harus belajar. Aku akan melindungi mereka, tapi aku tidak akan menyelamatkanmu dari apa yang kau ciptakan. Lalu dia menutup teleponnya. Malam itu, Kinara membuka album foto lama di komputernya. Ia menemukan satu foto. Ia dan Darmawan berdiri di depan rumah kecil mereka, tertawa. Galih kecil yang mengambil foto itu. Ia berbisik pada gambar itu. Mereka pikir kita tidak punya apa-apa. Tapi kau di sini bersamaku, dan aku belum selesai mengubah hidup ini. Keesokan paginya, nama Kirana muncul di pengadilan pajak atas penyalahgunaan uang perusahaan. Semua yang dilakukan Kinara sah dan jujur. Ia tak perlu berteriak atau melawan. Langkahnya yang tenang dan kuat saja sudah cukup. Di luar, langit tampak kelabu dan berawan. Tetapi di dalam hati Kinara, cuaca mulai cerah. Ia bukan lagi perempuan yang menjerit. Ia adalah perempuan yang membangun kembali dari reruntuhan. Pagi itu, Kinara pergi ke kantor notaris di Jakarta Pusat. Ia mengenakan setelan jas hitam sederhana dan bros kecil berbentuk burung phoenix.
simbol kebangkitan dari abu. Di dalam, ruangan itu gelap dengan dinding kayu mengilap. Sebuah meja panjang berdiri di tengah. Di satu sisi duduk Kinara, tenang dan tegar. Di sisi lain duduk Baskara dan Kirana bersama dua pengacara mereka. Notaris, Pak Angkasa, duduk di tengah. Ia membuka sebuah map merah. Ini, katanya, adalah surat wasiat terakhir Pak Darmawan Gunarta. Semua orang terdiam. Dia mulai membaca. Pertama, katanya, Tuan Darmawan memberikan semua saham perusahaan yang masih atas namanya kepada Nyonya Kinara Wulan Gunarta. Kirana menggigit bibirnya. Tangannya mencengkeram lutut Baskara di bawah meja. Kedua, kata Pak Angkasa, semua properti yang dialihkan sebelum beliau wafat adalah sah dan tidak dapat diubah. Artinya, rumah utama di Kemang, 3 bangunan di BSD, dan villa di Bali adalah milik Ibu Kinara. Kinara tidak tersenyum atau bergerak. Ia tidak perlu melakukannya. Ini bukan demi harga diri, ini demi keadilan. Ketiga, lanjut Pak Angkasa, Pak Darmawan menitipkan surat pribadi untuk Baskara. Ia menyerahkannya. Baskara menatap amplop itu seolah-olah isinya berbahaya. Perlahan, ia membukanya dan mulai membaca. Kinara sudah tahu isinya. Ia sudah ada di sana ketika Darmawan menulisnya seminggu sebelum beliau meninggal. Surat itu mengatakan, jika kau membaca ini, artinya aku telah tiada. Aku melihatmu berubah, anakku. Kau menjadi bagian dari orang-orang yang pernah kulawan. Aku tidak marah, tapi aku kecewa. Uangmu tak akan menyelamatkanmu dari kekosongan di dalam dirimu. Jika kau masih bisa mencintai ibumu, maka masih ada harapan untukmu. Tapi jika tidak, maka tak ada apapun di sini yang menjadi milikmu, dan memang tak pernah ada. Wajah Baskara memucat. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tetapi ia menunduk, berusaha menyembunyikannya. Apakah Bu Kinara ingin menyampaikan sesuatu? Tanya Pak Angkasa. Kinara menggeleng. Tidak. Surat wasiat itu sendiri yang berbicara. Di luar, para wartawan menunggunya. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia langsung masuk ke dalam mobil. Galih duduk di sampingnya, memegang sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat bros lain yang mirip miliknya. Ini simbol yayasan kami, katanya. Kami akan memberikannya kepada semua perempuan yang berhasil mandiri melalui program kami. Kinara menyentuh bros itu dengan lembut. Ayahmu pasti bangga, bisiknya. Galih tersenyum. Dia juga pasti bangga padamu. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan gedung dan orang-orang yang pernah mengusirnya dari rumahnya sendiri. Kini mereka tahu siapa sebenarnya yang membangun kerajaan yang telah mereka nikmati selama ini. Warisan, pikir Kinara, bukan soal uang, melainkan soal siapa yang berhak melindunginya. Dan dia, wanita yang mereka coba hapus, adalah satu-satunya yang benar-benar layak. Seminggu kemudian, Kinara berdiri lagi di depan rumah besar itu, rumah yang dulu mereka paksa untuk ia tinggalkan. Rumah itu masih tampak indah, tetapi terasa dingin, seperti luka yang terbalut sutra. Galih keluar lebih dulu dan membunyikan bel. Seorang pelayan membukakan gerbang. Matanya terbelalak ketika melihat Kinara. Maaf, Nyonya Kinara, bisiknya. Saya tidak bisa bicara saat itu. Kinara tersenyum ramah dan menyentuh bahunya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, katanya. Kamu hanya bertahan hidup. Mereka menyusuri jalan setapak batu. Setiap langkah bergema di udara yang tenang, berat, bukan karena rasa sakit, melainkan karena sejarah yang kembali. Ketika mereka memasuki rumah, Kirana berdiri di ruang tamu, mengenakan gaun satin merah muda. Wajahnya membeku ketika melihat Kinara. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Untuk memasuki rumahku sendiri, jawab Kinara tenang. Kepemilikannya sekarang atas namaku. Aku di sini untuk mengambilnya kembali, secara sah dan sepenuhnya. Kirana tertawa lemah. Tapi kami masih tinggal di sini. Anak-anak kami tidur di lantai atas. Aku tahu, kata Kinara. Itulah sebabnya aku memberimu pilihan. Ia menyerahkan sebuah amplop putih. Di dalamnya ada surat yang memintamu untuk pergi dalam 30 hari. Aku menawarkanmu properti lain yang lebih kecil untuk pindah, aman dan nyaman. Tapi kalau kau menolak,
Kinara terdiam sejenak. Kau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Wajah Kirana memucat. Ia membaca koran dengan cepat. Ia tahu Kinara tidak menggertak. Semuanya legal. Ia telah kalah. Lalu mereka mendengar langkah kaki di lantai atas. Baskara turun perlahan. Wajahnya lelah dan sedih. Bu, katanya lembut. Kinara menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Jika aku memulai lagi dari nol, bisiknya, apakah kau akan tetap menjadi ibuku? Kinara menarik napas. Aku akan selalu menjadi ibumu, katanya. Tapi sekarang, tempatmu dalam hidupku bergantung pada pilihanmu, bukan darahmu. Lalu dia menoleh ke Galih. Kita pulang. 30 hari kemudian, rumah itu kosong. Tim restorasi tiba. Dinding-dinding yang sebelumnya dicat Kirana kini kembali ke warna putih aslinya dengan bingkai kayu mengilap. Foto-foto lama keluarga kembali dipajang di lorong lantai atas. Dan di ruang tamu, foto Darmawan yang tersenyum bangga tergantung sekali lagi, tepat di tempatnya. Sama seperti sebelumnya, aku duduk di kursi rotan di teras depan. Aku menyeruput teh melatiku dan memandang sekeliling rumah yang tenang itu. Rumah ini akan berbicara. Gan, bisikku pada angin. Semua luka, semua kenangan, dan semua kekuatan akan kembali hidup di sini. Tapi kali ini, aku tak lagi rapuh. Aku kuat, mereka akan memulai dari nol. Sama seperti yang pernah saya lakukan, bedanya. Saya memulai dengan cinta, sedangkan mereka memulai dengan kekosongan. Saya pikir setelah rumah itu kembali kepada saya, semuanya akan berakhir. Namun rasa sakit tidak memilih tempat untuk tinggal. Ia tersimpan di hati, di mata, dan di keheningan. Seminggu setelah saya pindah kembali, saya menerima sepucuk surat. Tidak ada nama di surat itu, tetapi saya tahu siapa yang mengirimnya. Tulisan tangannya terlalu rapi. Saya mengenalinya dengan baik. Saya membukanya di meja makan, meja yang sama di mana mereka pernah berteriak pada saya dan mengusir saya. Surat itu hanya memiliki satu kalimat. Jika kamu benar-benar merasa menang, mengapa kamu masih sendirian? Aku tidak tertawa, tapi aku tersenyum. Kirana belum mengerti. Kekuatan yang ia perjuangkan dengan keras hanyalah pecahan dari apa yang pernah aku bangun. Dia tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang baru dari ketiadaan. Tetapi pertanyaannya tetap saja membuatku berpikir, ya, saya sendirian. Malam itu, aku berjalan perlahan ke kamar utama. Tempat tidur besar itu hanya menidurkanku di satu sisi. Di atas meja kecil di sebelahku berdiri foto Darmawan. Saya memandanginya cukup lama. Gan, bisikku pelan. Kadang-kadang aku merasa seperti memenangkan perang, tapi aku hanya duduk sendirian di reruntuhan. Lalu aku mendengar suara lembut, mungkin dari ingatanku, mungkin darinya, katanya, Kinara, bangunlah sesuatu yang baru dari reruntuhan, dan orang lain akan hidup dari cahaya yang kau bawa kembali. Keesokan harinya, saya pergi ke Yayasan Surya Kinara. Bagian pertama gedung baru kami telah selesai. Di dalam aula, 10 wanita duduk bersama saya. Mereka semua berusia lebih dari 40 tahun, beberapa orang kehilangan suami karena sakit. Ada yang kehilangan harga dirinya setelah disakiti oleh suaminya. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka ingin bangkit kembali. Saya memperkenalkan diri. Saya tidak menggunakan nama belakang suami saya, aku hanya bilang, aku Kinara. Seorang wanita bernama Sari mengangkat tangannya dan bertanya, Nyonya Kinara, bagaimana Anda bisa terus berjuang ketika keluarga Anda sendiri meninggalkan Anda? Aku menarik napas dalam-dalam, karena aku ingat siapa diriku sebelum aku menjadi seorang istri. Sebelum saya menjadi seorang ibu, dan ketika mereka mencabut semua gelarku, aku masih punya satu hal yang tersisa, diriku sendiri. Ruangan itu sunyi, lalu perlahan-lahan, satu persatu, mereka mulai tersenyum di mata mereka. Aku melihat versi diriku yang lain, lemah namun tidak mati, terluka tetapi tidak siap menyerah. Itu bukan sekedar kemenangan. Itu adalah kelahiran kembali. Malam itu, saya mendapat pesan dari anak saya, Galih. Bu, ada yang mau ngobrol sama ibu. Dia sudah lama ingin bicara, tapi masih malu. Boleh aku antar besok? Saya menjawab, bawa saja dia. Rumah ini tidak pernah menolak siapapun yang ingin berubah. Saya tahu siapa yang datang, dan saya tahu ini bukan tentang pengampunan. Ini adalah ujian akhir. Apakah aku masih bisa tetap bersikap baik, meski telah disakiti oleh orang yang melahirkanku? Pagi datang dengan hujan lembut, menyapu bersih debu dari halaman. Saya membuat teh dan menaruh 2 cangkir di atas nampan. Lalu saya menunggu di ruang tamu.
Saya mendengar langkah kaki pelan di luar pintunya terbuka. Galih berdiri di sana, dan di belakangnya ada Baskara, putra sulung saya. Dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih tirus, dan matanya penuh rasa bersalah. Dia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Galih duduk agak jauh, meninggalkan kami berdua dalam diam. Baskara menundukkan kepalanya untuk waktu yang lama sebelum berbisik. "Bu, aku kehilangan segalanya." Aku tak menjawab. Aku menuangkan teh dengan tenang. "Kirana meninggalkanku," katanya lembut. "Dia bilang semuanya salahku, karena membiarkanmu kembali." Aku mengangkat alis. "Kau mau aku bilang dia salah?" Dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu apa yang ingin ku dengar. Bu, yang ku tahu, aku ingin kembali ke rumah ini, kembali ke keluargaku, kembali padamu." Suaranya bergetar. Bahkan hujan di luar pun seakan mendengarkan. Aku memandangi uap teh yang mengepul di antara kami lalu aku berkata dengan lembut, "Kamu berdiri di hadapan ibumu, yang kamu buang seperti seorang pelayan tua yang kau sebut beban yang kamu lihat dihina oleh istrimu, dan sekarang kau kembali, bukan karena cinta, tapi karena kehilangan." Air mata membasahi wajahnya. "Aku tahu, Bu. Aku salah. Tapi aku tidak tahu cara menyembuhkan luka yang tak bisa disembuhkan." Aku berjalan mendekat dan duduk tepat di depannya. "Kamu tidak harus memperbaikinya," kataku. "Beberapa luka tidak perlu diperbaiki. Tapi kamu bisa belajar untuk hidup dengan luka-luka itu, dan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi." Baskara menangis lirih. Air matanya berat dan nyata. Saya menyentuh tangannya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku menyentuhnya tanpa amarah, tanpa rasa sakit, bukan karena aku lupa, tetapi karena aku lebih kuat sekarang. "Rumah ini terbuka," kataku lembut, "tapi bukan untuk bertahan, hanya untuk belajar, untuk bertumbuh." Baskara mengangguk perlahan. Matanya menunjukkan ia mengerti, dia tidak datang untuk mengambil apapun, dia datang untuk menemukan dirinya lagi. Malam itu, saya menyalakan lampu halaman. Cahaya lembut menyinari pohon Kamboja tua, bunga-bunga yang ditanam Darmawan saat Galih lahir pun berguguran satu persatu. Hujan telah berhenti. Udara terasa segar dan tenang. Saya tahu memaafkan tidak berarti melupakan. Tetapi saya memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan saya. Jika anakku ingin belajar menjadi lebih baik, maka sebagai ibunya, aku akan menjaganya, bukan dengan tangan yang memegang, tetapi dengan mata yang mengingatkan. Setahun berlalu. Hari ini saya berdiri di panggung kecil di halaman belakang rumah yang sama yang pernah mengusir saya, namun sekarang, semuanya berbeda. Sekarang, itu adalah simbol kebangkitan kembali. Lentera berayun lembut tertiup angin sore. Di depan saya duduk puluhan wanita dari Yayasan Surya Kinara. Ada yang memangku anak-anaknya. Mereka tersenyum. Bukan karena semua rasa sakit telah hilang, tetapi karena mereka tahu mereka sedang sembuh. Saya berbicara tanpa catatan. Aku tidak butuh kertas. Kata-kataku tertulis di hatiku. "Dulu aku merasa rumah ini bukan milikku," kataku. "Saya diusir oleh keluarga saya sendiri, saya pikir saya telah kehilangan segalanya. Namun hari itu bukanlah akhir bagiku, melainkan awal bagiku karena harga diriku tidak bergantung pada siapapun." Para wanita mendengarkan dengan tenang. Ada yang menunduk, ada yang menyeka air matanya. "Aku tidak ingin kau berdiri hanya untuk membalas dendam," kataku lembut. "Berdirilah karena kamu layak, karena kamu sudah cukup, karena kamu adalah rumah itu sendiri." Tepuk tangan itu lembut dan hangat. Galih datang ke sampingku sambil memegang sebuah cangkir kecil dari kayu jati yang bertuliskan, "Untuk Kinara Wulan, gadis yang tak pernah pergi." Saya tersenyum. Saya tidak membutuhkan penghargaan. Hadiah yang sesungguhnya bagiku adalah mampu berdiri tegar lagi di tempat yang pernah menghancurkanku. Malam itu, setelah semua orang pulang, rumah itu sunyi, aku berjalan ke ruang tamu. "Tere," Baskara sat again. Dia sekarang bekerja di departemen sosial yayasan tersebut, bukan sebagai bos, tetapi sebagai pembantu. Dia belajar menjadi orang baik lagi. Dia menatapku. "Bu, aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan, tapi bolehkah aku tinggal, bukan di rumah ini, tapi di hidupmu, sedikit lebih lama?" Aku tak bicara. Aku hanya duduk di sampingnya dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Di luar, angin menggerakkan tirai pohon Kamboja sedang berbunga. "Galih bilang, ibu pernah ingin meninggalkan semuanya," bisik Baskara. Aku mengangguk. "Ya, tapi rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat Anda kembali dengan kejujuran."
Dia tersenyum lembut. Aku ingin menjadi bagian dari rumah itu lagi. Kamu bisa, kataku. Tapi kali ini, kamu tidak akan mewarisinya. Kamu akan membangunnya sendiri. Dan begitulah ceritanya tidak berakhir dengan balas dendam atau kemenangan, tetapi dalam pemahaman. Karena kekuatan sejati seorang wanita tidak ditunjukkan oleh seberapa keras dia membalas, tetapi bagaimana ia dengan tenang mengubah rasa sakitnya menjadi jembatan, untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Nama saya adalah Bulan, mereka pernah menyuruhku pergi, menangis, dan jangan kembali lagi. Namun aku tidak kembali untuk tinggal, saya kembali untuk membuktikan, saya tidak pernah benar-benar pergi.